Hai, gimana nih kabar kamu? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Pak Tupul mau ngebahas film lagi nih. Di hari kasih sayang ini, Pak Tupul mau ngasih referensi film yang pas untuk kamu tonton sama pasangan kamu. Kamu tahu simulasi kan? Virtual reality atau dunia alternatif? Nah, kalau kamu tahu dan tertarik sama itu semua, film ini adalah film yang bagus untuk kamu tonton. Film ini baru tayang tanggal 5 Februari 2021 kemarin, yang diproduksi oleh Amazon, dengan pemeran utamanya Owen Wilson dan Salma Hayek. Video ini adalah video full spoiler. Untuk kamu yang lagi nyari referensi film, pas banget kamu mampir di channel ini. Untuk kamu yang udah nonton dan masih bingung sama jalan ceritanya, bisa lihat penjelasan ending filmnya di bagian akhir video. Langsung aja deh kita simak gimana ceritanya. Film Bliss. Film dimulai dengan Greg yang lagi ada di kantornya sebagai customer service. Dia suka banget ngegambar rumah impiannya. Dia udah pisah sama istrinya, punya anak perempuan namanya Emily dan anak laki-laki namanya Arthur. Di kantornya, Emily nelfon Greg untuk minta datang ke wisudanya dan Greg janji bakalan datang. Gak lama, Greg dipanggil sama bosnya Bjorn. Sebelum ketemu sama Bjorn, Greg konsumsi obat yang udah diresepin sama dokternya. Abis itu, Greg ke ruangan Bjorn dan disitu Bjorn mecat Greg. Karena marah, Greg ngedorong Bjorn dan gak sengaja kepalanya Bjorn kebentur meja, terus meninggal. Bukannya nelpon polisi atau rumah sakit, Greg malah ngumpetin jenazahnya Bjorn dan langsung pergi. Abis itu, Greg pergi ke bar yang ada di seberang kantornya. Di sana, Greg ketemu sama Isabel. Isabel bilang kalau dia bisa bantuin Greg supaya nggak masuk penjara karena masalah Bjorn tadi. Asalkan Greg bisa ngambilin jimatnya dari mantan pacarnya yang lagi ada di toilet di bar itu. Greg setuju untuk ngambilin jimatnya Isabel, dan pas dilihat isinya adalah kristal kuning. Isabel ngasih tahu kalau kristal kuning itu bisa memanipulasi dunia palsu atau simulasi yang lagi dijalanin sama mereka sekarang ini. Abis ngedapetin jimatnya, Greg malah disuruh balik lagi sama Isabel untuk ngambil dompet pacarnya. Pas lagi ngambil dompet, Isabel masukin sedikit kristal kuning ke dalam minuman Greg. Pas Greg balik lagi ke mejanya, mereka minum bareng. Di situ Isabel bilang kalau dunia hanya cahaya yang memantul di sekitar neuron otak yang bisa dibuat dan gampang dibentuk. Isabel bilang kalau dia bisa ngebantuin Greg untuk urusan dengan Bjorn tadi. Gak lama, tiba-tiba Bjorn jatuh sendiri dari jendela dan dilihat sama orang-orang yang ada di sana. Bjorn dikira bunuh diri. Greg yang keluar dari bar dan ngecek situasi langsung ditarik sama Isabel untuk pergi dari situ. Isabel minta Greg supaya sembunyi dulu karena kasus Bjorn masih dalam penyelidikan dan di situ Greg belum aman. Di jalan, Isabel jual HP-nya Greg dan ngajak Greg ke tenda-tenda di bawah jembatan untuk tinggal di sana. Dari TV-nya Isabel, Greg ngeliat berita kasus Bjorn. Dan di situ polisi mutusin untuk nutup kasusnya. Greg akhirnya bebas. Abis ngeliat berita soal Bjorn tadi, Greg siap-siap mau pergi dari sana. Tapi dia kayak gak enak gitu sama Isabel dan mau tinggal di situ untuk makan malam. Sebelum makan, Greg diajarin untuk ngidupin lilin pakai kemampuan manipulasi otaknya. Dan Greg berhasil karena tadi kan udah konsumsi kristal kuning yang dicampur ke minumannya. Pas makan malam, Greg cerita soal rumah impiannya dan ngasih gambar-gambarnya ke Isabel. Pas ngeliat gambar cewek, Isabel bilang kalau Greg sebenarnya ngegambar Isabel. Dan gambar rumah itu bukan rumah impian, tapi emang rumah aslinya Greg, di luar dunia simulasi yang sekarang lagi dijalanin. Emily yang khawatir sama Greg punya rencana untuk nyari Greg dan minta Arthur untuk bantuin. Tapi Arthur gak mau karena Arthur udah gak percaya lagi sama Greg. Akhirnya Emily jalan sendiri nyariin Greg. Greg ngabisin waktunya sama Isabel, main sepatu roda dan terus konsumsi kristal kuning yang ada di jimatnya Isabel. Di situ Greg makin jago manipulasi otaknya. Nah, balik dari arena sepatu roda, mereka ngambilin jaket-jaket yang ada di sana. Sampai akhirnya Greg sama Isabel ditangkap sama polisi, tapi nggak lama mereka dibebasin. Abis dari kantor polisi, Greg mau beli makanan di sebuah restoran, tapi uangnya nggak cukup. Di restoran ada Arthur, tapi Arthur cuek aja, nggak peduli sama bapaknya sendiri. Ternyata Arthur ngasih tahu Emily kalau tadi dia ngeliat Greg di restoran terus jalan ke arah barat. Emily akhirnya ketemu sama Greg di tempat kumuh dan banyak yang melakukan transaksi zat terlarang di sana. Di tempat itu, Greg nunggu Isabel yang lagi ngisi kristal kuningnya yang udah habis.
Greg dikasih tahu sama Emily kalau Greg udah ngelewatin wisudanya Emily dari 2 minggu yang lalu. Emily terus ngajak Greg pergi dari situ, tapi Greg gak mau. Akhirnya Emily ngasih nomor HP-nya ke Greg dan ninggalin Greg. Abis ngisi kristal kuningnya, Isabel nyamperin Greg dan bilang kalau Emily itu tuh gak nyata. Besok paginya di bawah jembatan, Greg beberes untuk pergi dari situ. Dia coba nelpon Emily tapi gak nyambung. Terus Greg balik ke bawah jembatan dan ketemu Isabel di sana. Isabel kesel sama Greg karena Greg udah ninggalin dia. Tapi justru Greg malah tambah ragu ke Isabel. Ditambah lagi Isabel terus-terusan bilang kalau Emily gak nyata. Isabel pun akhirnya mutusin untuk keluar dari dunia simulasi itu sama Greg dengan cara masukin kristal biru ke hidung mereka. Walaupun kristal birunya gak cukup untuk mereka berdua, Isabel tetap ngelanjutin rencananya. Greg bangun di sebuah tempat dengan komputer gede-gede yang isinya orang-orang yang gak sadar dengan tangki biru yang kepasang di otak mereka. Greg yang dipanggil Dr. Whittle dikasih tahu kalau selama ini dia ada di dalam sebuah dunia simulasi komputer yang disebut simulasi Brain Box. Simulasi Brain Box diciptain sama Isabel yang disitu dipanggil Dr. Clemens untuk mempelajari realita alternatif dan efeknya pada otak manusia. Orang-orang yang gak sadar tadi adalah sukarelawan, orang-orang yang sebenarnya ada bukan bagian dari simulasi. Sambil jalan sama Isabel, Greg keluar dari ruangan tadi. Greg ngelihat hologram atau hantu orang-orang, yang adalah telepresent. Menurut Isabel, telepresent lagi booming di sana. Isabel terus ngasih tahu kalau sebenarnya dia dan Greg adalah pasangan di dunia nyata ini, dan punya rumah kayak rumah yang selama ini Greg gambar. Tapi Greg sama sekali nggak inget soal dunia nyata ini. Walaupun Isabel coba ngejelasin kalau kadang dunia simulasi mempermainkan otak seolah-olah itu nyata, termasuk Emily. Di sini filmnya mulai bikin bingung nih. Scene-nya balik ke dunia simulasi. Di situ kita dikasih lihat kalau Emily masih tetap nyariin Greg. Jadi yang mana dunia yang sebenarnya? Balik ke dunia nyatanya Isabel. Di perayaan keberhasilan Isabel dalam penciptaan Brain Box, Greg ngeliat hantunya Emily terus ngejar Emily. Pas ketemu Emily, Greg bisa komunikasi sama Emily. Kenapa bisa ya? Sumpah tambah bingung. Di situ Emily bilang kalau Greg harus milih antara dua dunia. Gak lama keadaan di sana jadi kacau. Tiba-tiba banyak orang demo dan ada polisi juga yang asalnya dari dunia simulasi Brain Box. Jadi kayak ada dua dunia yang beririsan gitu satu sama lain. Pas lagi chaos gitu, Greg nyelamatin Isabel. Dan Isabel di situ ngejelasin kalau kadang ada kebocoran dunia simulasi Brain Box ke dunia nyata ini karena kristal biru yang tadi dipakai kurang. Akhirnya Isabel mutusin untuk balik lagi ke dunia simulasi Brain Box sama Greg untuk ngambil kristal biru tadi karena kristal biru cuma bisa diproduksi di dunia simulasi Brain Box. Nyampe di dunia simulasi, mereka berdua ngerampok seseorang untuk ngambil uangnya buat beli kristal biru. Isabel pun berhasil ngambil kristal biru setelah nembak Kendo si pembuatnya. Isabel bilang ke Greg kalau Kendo gak beneran meninggal kok. Tapi gak lama dari situ, polisi tetap nyariin mereka berdua loh. Pas lagi dicariin polisi, Isabel baru nyadar kalau kristal birunya kurang untuk dipakai berdua. Jadi cuma salah satu dari mereka yang bisa keluar dari dunia simulasi itu. Di situ Greg minta Isabel untuk ngebunuh dia dengan maksud supaya bisa bangun dan keluar otomatis dari dunia simulasi itu. Tapi Isabel nggak mau karena takut kalau Greg malah beneran meninggal. Kan Greg jadi bingung ya. Tadi pas Kendo ditembak bilangnya nggak akan meninggal. Di situ Isabel ngasih alasan kalau dia udah nggak bisa mikir lagi, udah bingung, nggak ngerti mesti ngapain katanya. Akhirnya Greg mutusin kalau dia bakalan tetap di dunia simulasi dan nyuruh Isabel yang konsumsi kristal birunya. Ya, walaupun sedih, Isabel setuju. Terus ngalihin perhatian polisi untuk bisa ngebiarin Greg lolos dari kejaran polisi. Dari situ, Greg langsung kabur dan pergi ke klinik rehabilitasi. Di sana, Greg ceritain soal Isabel dan di sana dia juga bilang kalau Greg yakin Emily itu sebenarnya nyata. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Greg ketemu juga sama Emily. Dan filmnya selesai.
Kamu bingung nggak sama ending ceritanya? Kalau kamu bingung, tenang aja. Pak Tupul bakalan bantuin kamu supaya ngerti akhir ceritanya. Kalau menurut Pak Tupul, dunia yang sebenarnya adalah dunia simulasi brain box. Makanya yang diingat sama Greg cuma dunia simulasi brain box itu. Dan yakin banget kalau Emily beneran nyata. Sementara dunia yang disebut nyata di film ini justru adalah hayalan Greg. Isabel juga, dia adalah hayalan Greg. Telepresent juga sebenarnya nyata. Mereka adalah orang-orang yang ada di dunia simulasi brain box yang kelihatannya jadi hologram karena Greg mungkin waktu itu agak sadar. Sebenarnya kita udah dikasih clue di awal film. Waktu Greg konsumsi obat dokternya sebelum ketemu Bjorn, dan di seberang jendela kantornya ada klinik rehabilitasi yang di akhir film didatengin sama Greg. Menurut Pak Tupul, Greg menyalahgunakan obat itu sampai akhirnya dia hilang ingatan dan berhalusinasi. Karena kecanduan sama obat itu, Greg jadi ditinggalin sama istrinya, kehilangan pekerjaan, dan Arthur udah gak mau lagi ketemu sama dia. Di akhir film, Greg akhirnya ketemu sama Emily, yang adalah tanda kalau Greg udah bersih dari kecanduan obatnya. Film ini dapat rating 5,2 dari IMDb. Biarpun segitu ratingnya, film ini masih enak kok ditonton, walaupun kita diajak mikir dan nebak-nebak gimana endingnya. Pak Tupul aja mesti nonton lebih dari sekali supaya ngerti jalan ceritanya. Semoga kamu happy sama penjelasan dari Pak Tupul. Pembuat filmnya memang ngebiarin penonton untuk nentuin sendiri mana dunia nyata dan halusinasi. Kamu bebas sih punya pendapat yang beda, dan bisa kasih tahu pendapat kamu di kolom komentar. Tapi nonton film fullnya dulu ya, jadi enak diskusinya, mau soal jalan ceritanya atau penilaian filmnya secara keseluruhan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus ngejauhin narkotika, obat-obatan, atau zat adiktif lainnya. Obat yang diresepin sama dokter harus digunakan sesuai dengan dosis yang dikasih sama dokternya. Karena kalau enggak, efeknya bisa ngeganggu kerja otak. Akibatnya ya kayak di film ini. Kalau udah kebanyakan, jadi nggak bisa bedain mana dunia nyata dan hayalan. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Kalau kamu suka sama videonya, bisa kasih like-nya. Kamu juga bisa subscribe untuk ngeliat video-video lain di channel ini. Kamu juga bisa sekalian nyalain lonceng notifikasi untuk dapetin pemberitahuan kalau kita udah upload video-video baru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!